milik entitas terkait dengan pengendalian dan pentingnya pengendalian. Yang kedua, proses penilaian risiko entitas merupakan identifikasi dan analisis risiko yang dilakukan oleh manajemen relevan terhadap penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan IFRS. Yang ketiga, sistem informasi akuntansi dan komunikasi merupakan metode-metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengklasifikasikan, mencatat, dan melaporkan transaksi-transaksi entitas dan untuk mempertahankan akuntabilitas untuk aset-aset yang berelasi. Yang keempat, aktivitas-aktivitas pengendalian. Dan yang kelima yaitu pemantauan. Next. Lingkungan pengendalian atau control environment. Lingkungan pengendalian mencakup fungsi tata kelola dan manajemen, serta sikap kesadaran dan tindakan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen dengan memperhatikan pengendalian internal entitas dan pentingnya hal tersebut dalam entitas. Lingkungan pengendalian elemen-elemen lingkungan pengendalian. Terdapat sejumlah elemen tertentu yang mungkin relevan saat memperoleh pemahaman atas lingkungan pengendalian dan mungkin dapat digunakan sebagai indikator-indikator kualitas dari lingkungan pengendalian suatu organisasi. Elemen tersebut diantaranya yang pertama komunikasi serta penegakan integritas dan nilai-nilai etika. Yang kedua komitmen untuk berkompetensi. Yang ketiga partisipasi dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang keempat filosofi dan gaya operasi manajemen. Yang kelima struktur organisasi. Yang keenam pemberian otoritas dan tanggung jawab. Yang ketujuh, sejumlah kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Firmansyah. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu, maaf sebentar. Faktor-faktor untuk menilai pengendalian internal. Yang pertama yaitu ada integritas dan nilai etika atau komunikasi dan penegakan integritas dan nilai etika. Yang kedua ada komitmen untuk berkompetensi. Yang ketiga ada dewan direksi atau komite audit atau partisipasi dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Selanjutnya ada filosofi dan gaya operasi manajemen. Selanjutnya ada struktur organisasi, pemberian otoritas dan tanggung jawab, dan yang terakhir ada kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Selanjutnya ada penilaian risiko. Seluruh komponen pengendalian internal seharusnya dinilai untuk risiko, mulai dari lingkungan pengendalian sampai pemantauan. Manajemen menilai risiko sebagai bagian dari merancang dan mengoperasikan sistem pengendalian internal untuk meminimalkan sejumlah kesalahan dan penyimpangan. Lalu selanjutnya ada aktivitas pengendalian atau prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian terkadang disebut sebagai aktivitas pengendalian, adalah sejumlah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan arahan manajemen yang dilakukan. Prosedur pengendalian membantu memastikan tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi risiko-risiko terhadap upaya pencapaian tujuan-tujuan entitas untuk aktivitas operasi, pelaporan keuangan, maupun kepatuhan. Lalu selanjutnya ada kategori-kategori aktivitas pengendalian berdasarkan ISA 315. Yang pertama yaitu review kinerja, pemrosesan informasi atas catatan-catatan transaksi, pengendalian fisik, pemisahan tugas, dan yang terakhir otorisasi atas transaksi dan aktivitas pengendalian umum. Lalu selanjutnya ada pemantauan atas pengendalian.
Pemantauan adalah proses yang berhubungan dengan penilaian yang sedang dilakukan atas kualitas kinerja pengendalian internal. Proses ini menyertakan penilaian atas rancangan pengendalian dan pelaksanaannya secara tepat waktu dan melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Lalu selanjutnya ada evaluasi atas aktivitas pemantauan. Perbandingan terkait jumlah yang dicatat menggunakan sistem akuntansi dengan aset-aset fisik secara periodik. Lalu yang kedua, respons terhadap rekomendasi yang diberikan auditor internal dan auditor eksternal yang dapat memperkuat pengendalian internal. Dan yang ketiga, ada sejauh mana seminar pelatihan, sesi perencanaan, dan pertemuan-pertemuan lainnya dapat memberikan informasi bagi manajemen terkait efektivitas pelaksanaan pengendalian tersebut. Yang keempat, ada sejauh mana personel diminta untuk menyatakan apakah mereka memahami dan mematuhi aturan perilaku yang berlaku dalam entitas secara berkala, serta melakukan aktivitas pengendalian yang penting secara rutin. Lalu selanjutnya ada efektivitas dari audit internal. Dan yang terakhir, dari sejauh mana personel memperoleh bukti terkait apakah sistem pengendalian internal yang berkelanjutan terus berfungsi dalam melaksanakan aktivitas rutinnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke materi hard control dan soft control. Untuk meminimalkan risiko-risiko, manajemen merancang dan menerapkan serangkaian peraturan, aktivitas, dan hambatan fisik yang disebut sebagai pengendalian internal. Oleh karena itu, pengendalian tersebut sifatnya eksplisit, formal, dan berwujud. Maka pengendalian tersebut umumnya disebut sebagai hard control. Namun, lingkungan yang dinamis dan cepatnya perubahan teknologi memperbesar cakupan terkait ketentuan yang dimuat dalam regulasi. Sementara globalisasi menuntut lebih dari sekedar ketaatan terhadap kebijakan, prosedur, dan protokol yang dapat disebut sebagai self-control atau soft control. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor sosial dan psikologis. Yang pertama ada kejelasan atau clarity. Semakin jelas ekspektasi, semakin baik orang mengetahui apa yang harus mereka lakukan, dan semakin jelas arah dan tujuannya. Lalu selanjutnya ada pemodelan peran atau role model. Di antara para pengelola, manajemen, atau supervisor langsung, semakin baik contoh yang diberikan, maka semakin baik orang-orang yang menjalankannya. Yang ketiga ada pencapaian, atau semakin baik kualitas orang dalam organisasi, semakin baik pula mereka dapat melakukan aktivitas pengendalian yang diharapkan. Dan selanjutnya ada komitmen, yaitu semakin baik banyak orang tersebut akan mencoba untuk melayani kepentingan organisasi, maka tujuan pengendalian akan lebih cepat tercapai dan semakin banyak kerjasamanya. Lalu selanjutnya ada transparansi perilaku atau transparency of behavior, yaitu semakin baik orang-orang yang mengamati perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain, maka akan semakin baik mereka memperhitungkan segala hal. Lalu selanjutnya ada keterbukaan, yaitu terhadap pembahasan mengenai sudut pandang, emosi, dilema, dan pelanggaran. Hal ini tentunya memperbaiki ketika orang berbicara tentang masalah-masalah moral atau etika yang terkait dengan pengendalian internal. Dan yang terakhir, ada pengakuan atau enforcement, seperti apresiasi atau bahkan hadiah untuk perilaku yang diinginkan. Hal ini memupuk orang agar berperilaku menjadi lebih baik lagi. Lalu selanjutnya ada pengujian soft control. Hal yang dilakukan untuk mengumpulkan kecukupan bukti atas pelaksanaan soft control yang efektif yaitu yang pertama ada survei karyawan yang seringkali digunakan dalam mengevaluasi keberhasilan upaya manajemen dalam membangun lingkungan pengendalian yang efektif. Yang kedua ada Chief Audit Executive, yaitu harus menggunakan jaringannya di dalam organisasi. Yang ketiga ada pembahasan yang dilakukan tim audit dengan para sekretaris eksekutif dapat menjadi sumber informasi yang berguna terkait perilaku dalam organisasi. Perilaku pengetahuan yang dimiliki auditor internal atas kinerja internal organisasi berguna untuk menguatkan efektivitas soft control secara lanjut. Lalu selanjutnya ada nilai pengauditan yang sedang dilakukan tidak dapat dilebih-sajikan. Dengan kata lain, dengan adanya hal tersebut dapat mengarahkan ke penilaian yang lebih baik. Dan yang terakhir, ada partisipasi auditor internal dalam komite satuan tugas kelompok kerja
dan keterlibatan dalam pemrograman, implementasi dan penilaian etika dan kepatuhan memberikan wawasan yang berharga selama periode waktu yang lebih panjang. Lalu selanjutnya ada penilaian awal atas risiko pengendalian. Ketika merencanakan audit, auditor melakukan sejumlah tugas untuk menilai risiko pengendalian. Yang pertama, auditor mempertimbangkan hasil-hasil audit sebelumnya yang menyertakan evaluasi terkait efektivitas pelaksanaan pengendalian internal, termasuk sifat dasar juga akan mendiskusikan kemungkinan risiko audit dengan personel kantor akuntan publik yang bertanggung jawab untuk melakukan jasa-jasa lainnya bagi entitas. Auditor akan melakukan wawancara dengan personel entitas untuk menemukan bukti terkait komitmen manajemen terhadap rancangan, implementasi, dan pemeliharaan pengendalian internal yang kuat, dan kepentingan yang melekat pada pengendalian internal di tingkat entitas. Auditor dapat mencoba memperoleh gagasan yang baik terkait jumlah transaksi yang dapat menentukan apakah hal tersebut menjadi lebih efisien bagi auditor untuk mengandalkan pengendalian internal. Baiklah, sekian dari kelompok saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bagi yang ingin bertanya, mungkin pertanyaannya bisa diajukan di kolom chat ya, sertakan nama dan NPM-nya. Baik, udah 5 pertanyaan ya. Ibu, mungkin saya mau absen dulu ya, Bu. Absen dulu aja, Nat. Ya. Suaranya kecil banget. Iya, Bu, lagi gak enak tenggorokannya. Di absen dulu ya. Abednego Sinaga hadir. Hadir, Teh. Ananda Putri, Hadir, Teh. Eliza, Hadir, Teh. Ine Syaidatunisa, Hadir, Teh. Miftahul Khotimah, Hadir, Teh. Muhammad Bintang, Hadir, Teh. Nabila Santi, Nur Afifah, Hadir, Teh. Putri Permatasari, Alfian Huda, Hadir, Kak. Terima kasih. Ami Julianti, Hadir, Teh. Dita Herawati, Dita Herawati hadir.
Hadir Teh. Diah Paramita, Hadir Teh. Firda Nurhodiza, Hadir Teh. Hikmatia Saida, Hadir Teh. Intan Nurhidayat, Hadir Teh. Horida Dia Ulhaq, Hadir Teh. Husnul Khotimah, Hadir Teh. Mercy Anastasia, Hadir Teh. Miranda, Muhammad Adrian, Hadir Teh. Muhammad Apriyandi, Hadir Teh. Nadia Zulfania, Hadir Teh. Restu Putri, Hadir Teh. Rika Nur Ismawati, Hadir Teh. Sabila Ali, Hadir Teh. Sekar Putri, Hadir Teh. Siti Nurul, Hadir Teh. Bella Aurelia, Hadir Teh. Anggun Artanti, Hadir Teh. Safira Mega Ayumi, Hadir Teh. Firmansyah, Hadir Teh. Kristina, Hadir Teh. Safira, Safira hadir, Windy Puspariani, Hadir Teh. Oke, di sini ada 5 pertanyaan. Dipersilakan untuk diskusi dulu, kemudian kalau sudah siap untuk jawab, bisa langsung dijawab aja ya. Baik, terima kasih Teh. Hadir Teh. Hadir
Ini MK Auditing 1 nggak ada pratikum kan ya? Nggak ada, Bu. Oh iya. Berarti nggak wajib luring ya? Yang luring cuman auditing 2 deh. Bu, izin untuk menjawab pertanyaan dari yang lain, tapi maaf apabila tidak urut. Ya, silakan. Untuk Miftahul Khotimah, tadi pertanyaannya, dalam pengujian soft control, auditor perlu mengumpulkan bukti audit atas pengendalian. Terus apa saja metode yang digunakan? Nah, metodenya itu yang pertama ada pertanyaan kepada personel entitas. Pertanyaan-pertanyaannya yang diarahkan itu biasanya personel audit internal dapat berkaitan dengan aktivitas mereka yang berfokus pada rancangan dan efektivitas pengendalian internal. Pokoknya ya nggak jauh-jauh dari itulah. Terus yang kedua yaitu mengamati dan melakukan kembali aplikasi pengendalian tertentu, yaitu di mana para auditor mengamati aplikasi pengendalian atau melakukan kembali aplikasi tersebut. Yang ketiga ada memeriksa sejumlah dokumen dan laporan yang berkaitan tentunya. Dan yang terakhir, menelusuri sejumlah transaksi melalui sistem informasi yang relevan dengan laporan keuangan. Untuk Miftahul, apakah sudah terjawab? Sudah cukup Bintang, terima kasih. Iya, baik, sama-sama. Terus ada pertanyaan dari Teh Bella Aurelia Zerlina ya. Izinkan saya menjawab pertanyaannya Teh. Dari pertanyaannya, dampak apa yang diterima perusahaan jika pengendalian internal tidak berjalan dengan baik ya Teh ya? Iya. Oke, jawabannya itu kalau misalkan perusahaan jika pengendalian internalnya nggak baik, kalau bakalan terjadi ancaman terhadap kekayaan atau keamanan dari perusahaannya gitu loh. Informasi akuntansi yang tidak teliti dan tidak dapat dipercaya, tidak efektif dan tidak efisiennya kegiatan-kegiatan operasional di perusahaan, dan juga tingkat kepatuhannya atau tingkat ketaatan pegawai atau karyawan terhadap peraturannya itu jadi kurang. Jadi istilahnya menghambat banget lah gitu buat perusahaan. Apakah sudah terjawab? Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh nambahin nggak, Bu? Izin menambahkan ya. Tadi untuk pertanyaannya Bella tentang dampak dari pengendalian internal yang tidak berjalan dengan baik. Mungkin teman-teman ada yang tahu bentuk konkret dari pengendalian internal perusahaan itu apa sih? Bentukannya gitu, seperti apa? Kayak pemisahan tugas gitu ya, Teh?
pemisahan tugas. Nah, terus ada yang lain yang mau menjawab? Kalau yang etika gitu bukan termasuk nggak Teh? Kurang tepat sih. Jadi kalau yang dari yang saya baca, bentuk konkret dari pengendalian internal di perusahaan itu adanya SOP. Jadi kalau misalkan ada, kan seperti yang kita ketahui ya, SOP itu kan alur dari proses awal sampai ke akhir. Nah, mungkin teman-teman juga udah sering ngeliat SOP itu, mungkin ada yang bentuknya flowchart, ada yang bentuknya narasi, itu semua biasanya ada formulir yang harus dikeluarkan. Misalkan di SOP bagian gudang, di gudang itu dari adanya barang masuk, itu kan ada surat order. Kemudian untuk barang keluar nih, ditujukan ke bagian produksi, kan ada juga tuh dokumennya tersendiri. Sampai dengan barang itu misalkan di bagian produksi diolah, kemudian di bagian gudang dikirim lagi nih ke bagian gudang sebagai barang jadi sampai dengan ke tangan konsumen, itu kan semua ada dokumennya ya. Nah, kalau misalkan prosedur-prosedur itu tidak dijalankan dengan baik, artinya misalkan di bagian gudang nih udahlah nggak usah pakai berkas yang memang seharusnya kayak kartu persediaan, udah deh nggak usah dibuat gitu. Nah, itu kan nanti akan berpengaruh ke pencatatan, terutama pencatatan bagi akuntansinya. Kemudian kalau misalkan udah deh karena kita ngirimnya deket nih, nggak usah pakai formulir yang seharusnya dipakai misalkan. Nah, itu kan nanti akan berpengaruh ke pencatatannya juga. Jadi kalau misalkan nanti ada audit, si auditornya nanya, ini buktinya mana kalau kita ngirim barang misalkan. Karena pengendalian internalnya rendah, kayak tadi si berkasnya itu tidak dikirim, tidak dibuat, nah itu kan akan menjadi indikasi bagi auditor kalau pengendalian internalnya itu lemah. Nah, kalau misalkan pengendalian internalnya lemah, nanti akan berpengaruh nih kepada risiko auditnya. Gitu. Nah, kalau risiko auditnya bisa dikatakan tinggi gitu, kan akan berpengaruh juga nanti ke bukti audit yang harus kita kumpulkan. Itu sih dampaknya mungkin ya, jadi meluas kemana-mana. Baik, Teh. Terima kasih. Oke. Baik, izinkan melanjutkan. Oke, Bu. Untuk pertanyaan dari Syafira akan dijawab oleh rekan saya, Firman. Firman, dipersilakan. Oke, pertanyaan dari Syafira, apakah maksud dari penentuan resiko dan apakah penentuan resiko itu bisa ditentukan? Maksud dari penentuan resiko yaitu identifikasi dan analisis resiko-resiko yang relevan untuk mencapai tujuan suatu entitas yang membentuk suatu dasar untuk menentukan cara pengelolaan resiko. Dan penentuan resiko ini menurut SAS 39 tentang sampling audit dan SAS 47 tentang materialitas dan resiko. Resiko audit itu terdiri dari 3 komponen, yaitu resiko bawaan, resiko pengendalian, dan resiko deteksi. Begitu Syafira, apakah sudah cukup atau ada tambahan? Terima kasih.
Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Winnie yang akan dijawab oleh rekan saya, Syafira Mega. Untuk Syafira Mega dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Winnie. Pertanyaannya yaitu apabila pengendalian internal pada suatu perusahaan sudah dirancang dengan baik dan ternyata menyebabkan kegagalan. Menurut kelompok kalian, hal apa saja yang dapat menyebabkan gagalnya pengendalian internal tersebut? Jawabannya, pengendalian internal bisa gagal karena pengendalian internal ini kan bisa melibatkan proses pengambilan keputusan oleh manusia. Pengambilan keputusan ini bisa jadi salah pertimbangan, dan itu bisa mengakibatkan kesalahan atas keputusan yang sudah dipilih. Terus yang kedua, adanya gangguan, seperti ketika seseorang salah memahami instruksi atau berbuat keliru akibat kecerobohan. Terus adanya perubahan susunan personil atau perubahan sistem dan prosedur. Yang ketiga, adanya kolusi. Kolusi ini yaitu seseorang yang bersepakat dengan pihak lain untuk berbuat curang. Yang keempat, manajemen berpeluang mengesampingkan atau mengabaikan pengendalian intern. Bagaimana Winnie? Apakah sudah cukup? Baik, sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Iya. Maaf, untuk pertanyaan terakhir kita diskusikan lebih lanjut dulu. Silakan.
Maaf, izin menjawab. Pertanyaan dari Indonesia Indonesia. Mungkin maksudnya itu kali ya, perbedaan penilaian pengendalian risiko dari POV auditor sama manajemen mungkin ya maksudnya ya. Soalnya kalau pengendalian risiko auditor kayak itu. Iya Bintang, jadi untuk apa sih perbedaan dari penilaian dari si auditor sama pengendalian risiko dari auditor sama manajemen itu? Kalau begitu manajemen, kalau dari sisi manajemen itu dia menilai risiko sebagai bagian dari merancang dan mengoperasikan sistem pengendalian itu untuk meminimalkan kesalahan dan penyimpangan. Tapi kalau dari sisi auditor itu menilai risiko untuk menentukan bukti-bukti yang diperlukan dalam audit. Jadi sebenarnya emang berbeda, tapi keduanya ini saling berkaitan. Ini dapat meningkatkan efektivitas karena risiko pengendalian itu menjadi lebih rendah. Memang pada dasarnya beda penilaian, cuman kalau disatuin jadi ya gitu lebih efektif gitu. Mungkin ada yang kurang atau mau ditambahkan? Gimana, Sina? Kamu nanyanya apa sih, Nak? Itu Bu, apa ya perbedaan dari penilaian si auditor, perbedaan penilaian risiko si auditor dengan manajemen itu apa bedanya Bu, gitu intinya mah? Apa menjadi perbedaan? Kamu ngambil di mana ini? Pengendalian risiko auditor dan pengendalian risiko manajemen. Maksudnya gimana ini? Sama ini konteksnya. Kamu bertanya apa ini? Konteksnya sama ini. Kan kita maksudnya pengendalian resiko kan terkait dengan apa sih entitasnya. Kalau resiko manajemen, mitigasi manajemen itu lain ya. Jadi gini, kalau resiko kita auditor mengidentifikasi atau memitigasi kira-kira apa nih resiko salah saja yang mungkin terjadi di entitas tersebut. Nah, salah satu cara yang paling efektif adalah menilai pengendalian internalnya, resiko manajemen. Nah, itu sama konteksnya menurut saya ya. Tapi kalau kamu menanyakan resiko manajemen, bedanya apa? Enggak, ini sama konteksnya. Auditor menilai, memitigasi resikonya si manajemen. Salah satu bentuknya pengendalian internal. Kita menilai nih, kira-kira manajemen mengendalikan, maksudnya mengatur sistem operasionalnya itu seperti apa, mitigasi resiko gitu loh. Atas kebijakan prosedur si manajemen seperti tadi yang Nada bilang. Kan pasti salah satu bentuk pengendalian internal dia punya SOP dong. SOP-nya itu dia jalankan. Kira-kira dari SOP-nya itu kelemahannya itu di mana? Nah, itu maksud resiko manajemen. Gitu, Ina. Jadi saya tidak tahu karena kalau kata dan itu, kalau kata dan ya, berarti kan dua hal yang berbeda ya. Bukan kalau dalam bahasa undang-undang itu dan atau gitu loh. Kalau dia berfungsi sebagai atau bisa pengganti. Ini kata kamu dan. Nah, sementara pengendalian risiko auditor salah satu bentuknya menilai risiko manajemen. Bentuknya apa? Ya lihat dia pengendalian internalnya bagaimana dia jalankan. Salah satu bentuk kertas kerjanya kita biasanya internal control questionnaire dalam bentuk walkthrough. Walkthrough itu tanya jawab terkait dengan SOP-nya dia. Kira-kira dia dalam sistem prosedur pencatatan piutangnya apa aja nih yang dia lakukan terkait beberapa divisinya bagaimana.
Begitu ya. Jadi kalau kita kan piutang itu kan divisinya kan bisa ke divisi pencatatan piutang ya. Divisi ke bagian divisi ke bagian penagihan, ke produksi, ke bagian pengiriman. Itu kan ada beberapa divisi yang perlu kita koordinasikan untuk pencatatan piutangnya.